Oke, baik. Selamat sore, Pak Sekarias. Selamat sore Pak Victor. Ya, salam. Salam Pak Victor. Kabarnya bagaimana Pak Victor? Itu puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana kabarnya Pak Sekarias hari ini? Ya luar biasa baik. Tapi Cukup luar biasa. mungkin saya minta Pak Victor menyediakan waktu sedikit saja bagi saya untuk mendengarkan sedikit persoalan yang saya hadapi. Siap. Kalau Pak Victor berkenan. Ya, dengan senang hati saya akan mendengarkan sedikit, mungkin banyak hal yang akan disampaikan. Nanti kalau saya bisa kasih masukan atau arahan, itu nanti kita sama-sama kolaborasi Pak Sekarias. Ya, ngomong-ngomong Pak Sekarias, ini kira-kira mau cerita tentang apa ini? Terkait dengan pengajaran kah? Atau situasi-situasi di sekolah? Silahkan Pak Sekarias. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Victor. Bahwa ini saya akan bercerita tentang suatu keadaan yang saya temui di kelas. Saya menemukan salah seorang anak didik di kelas yang bernama Santi. Nah, ternyata walaupun di kelas 5 Pak Victor, tapi ternyata yang saya temukan ini adalah dari siswa ini masih dikategorikan belum bisa membaca. Iya. Ini jadi persoalan yang memang harus diatasi secepat mungkin karena kita tahu bersama bahwa semakin kelas, jenjang kelas yang lebih tinggi, tingkat kesulitan materi itu semakin kompleks. Nah, kalau persoalan belum lancar membaca ini tentunya mempengaruhi banyak hal dalam proses pembelajaran. Begitu Pak Victor. Luar biasa. Ini kasus-kasus memang ini itu juga yang dialami oleh seluruh guru-guru SD saya rasa. Artinya terkait dengan baca calistung ya, mungkin ya Pak Sekarias. Ya. Itu memang jangankan di SD, SMP, SMA juga pasti punya kendala-kendala yang sama. Terkait dengan kendala itu tadi memang cukup menarik memang untuk kita bahas. Lalu kira-kira apa rencana dari Pak Sekarias terkait dengan pertemuan kita ini? Apa rencana, keinginannya? Jadi mungkin yang saya inginkan dari pertemuan kita sore hari ini adalah ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Victor, saya bisa menemukan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi persoalan yang dialami oleh anak Santi ini. Santi. Ya, paling tidak dalam beberapa hari ke depan ini sudah mengalami sedikit perubahan. Ya, itu luar biasa. Terkait dengan kendala-kendala yang disampaikan oleh Pak Sekarias terkait dengan anak Santi, memang banyak hal yang melatar belakangi hal itu. Kenapa dia kok seumuran dengan dia banyak yang sudah bisa membaca, menulis, berhitung dengan lancar, tapi sekelas dia, seumuran dengan dia, tapi belum. Kemungkinan itu karena bisa jadi latar belakang keluarga yang memang orang tua tidak punya perhatian lebih terhadap anak. Dalam artian di sini ketika sudah selesai dari sekolah, lalu tidak follow up kembali apa yang dia sudah dapatkan di sekolah, sehingga pengetahuan dasarnya bisa terpenuhi juga di rumah. Minimal orang tua menanyakan terkait dengan pekerjaan rumah, apa-apa
apa tugasnya di sekolah yang harus diselesaikan oleh anak. Lalu ketika anaknya tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri, apalagi konteksnya anak SD. Anak kelas berapa Pak Sakarias kalau boleh tahu? Kelas 5. Oh, kelas 5 SD. Itu memang masih butuh dukungan orang tua, bimbingan orang tua. Sehingga kalau seandainya orang tua lepas tangan, saya rasa yang dialami oleh Santi itu akan dialami juga oleh anak-anak lain ketika orang tuanya lepas tangan di rumah. Sehingga satu solusinya bagi saya, menurut saya ya harus ada kolaborasi mungkin ya Pak Sakarias ya. Atau bagaimana menurut Pak Sakarias terkait dengan hari ini? Antara orang tua dengan guru. Baik Pak Victor, terkait dengan solusi yang sementara ada dalam rencana saya, bahwa yang pertama, sebelumnya Pak Victor, saya sudah mengidentifikasi beberapa hal yang kemungkinan menjadi latar belakang anak ini tidak bisa membaca. Yang pertama memang seperti yang Pak Victor sampaikan tadi, bahwa mungkin saja kurang perhatian. Yang kedua, itu kita tidak bisa pungkiri kalau soal genetik ini juga berpengaruh. Iya. Ya, karena ada beberapa saudara-saudaranya, setelah saya identifikasi penyebabnya, ada beberapa saudara-saudaranya juga memiliki hal yang sama, persoalan yang sama. Iya. Jadi, tapi kita tidak bisa berpatokan kepada itu, hal genetiknya, pengaruh dukungan orang tua. Pasti kita mengusahakan supaya ada solusi-solusi untuk itu. Jadi yang ada dalam rencana saya itu, yang pertama, menyediakan waktu yang ekstra buat si anak Santi ini. Ya, betul. Ya. Kemudian saya dalam waktu yang ekstra itu, saya tidak memaksakan anak ini untuk memahami materi-materi di tingkat kelas yang sekarang 5 ada. Iya. Ya, saya coba membimbingnya dari tingkat awal, misalkan mengenal huruf, bermain kata, dan lain-lain sebagainya. Tentunya dalam rancangan saya itu memanfaatkan pojok baca yang ada di dalam pojok baca itu, selain berlatih membaca, saya juga menyediakan permainan kata, yaitu saya menyiapkan kartu-kartu kata, sehingga saya mengajak dia dengan menyiapkan durasi-durasi tertentu yang sudah saya siapkan. Secepat mungkin dia bisa merangkai kata-kata yang saya sudah siapkan untuk dia, sehingga bisa saya latih dia terbiasa dengan merangkai kata dengan durasi yang begitu cepat. Dan saya kira ini solusi awal. Nanti setelah kita lihat perkembangannya seperti apa, baru kita memikirkan solusi-solusi yang berikut, Pak Victor. Oke, luar biasa. Kalau saya dengar tadi, dengan cara identifikasi kira-kira persoalan dasarnya dia sampai dia belum bisa mampu untuk membaca, dasarnya apa? Itu sudah diidentifikasi secara baik oleh Pak Sakarias, lalu punya rencananya, atau sudah pernah lakukan pendekatan terkait dengan pojok baca atau permainan kata-kata, atau sudah dijalankan ya Pak Sakarias? Iya. Sementara dijalankan. Kalau boleh tahu, untuk grade seandainya, skala, taruhlah, skala 1 sampai dengan 10, kira-kira menurut Pak Sakarias sudah masuk di grade berapa dia? Kalau sebelum rencana ini dilakukan, grade-nya lebih pas kalau mungkin dia ada di rentang angka 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya Pak Sakarias? Iya, tapi 1-2 hari ini
Kalau kita mau pasang angka, rate-nya mungkin sekitar 6 atau 7. Sudah ada peningkatan sedikit. Artinya Pak Sakrias punya keinginan lebih supaya suatu saat Santi ini bisa membaca dan bisa grade naik lah minimal. Iya. Dari hari ke hari tergantung pendekatan, motivasi, dan juga ada pojok baca juga, permainan-permainan kata sejauh mana itu nanti pasti ada perkembangan lah, saya yakin, percaya itu. Apalagi Pak Sakrias ini kan sedikit punya kemampuan dasar untuk bagaimana bisa meningkatkan kemampuan dasar membaca dari anak didik. Itu. Lalu terkait dengan aksi, rencana aksi yang Pak Sakrias rencanakan. Kira-kira rencana Pak Sakrias untuk mencapai sebuah tujuan dalam artian grade-nya bisa tambah dari 6 ke 8, itu kira-kira seperti apa? Oh iya. Baik Pak Victor, terkait dengan saya. Yang pertama bahwa kita percaya bahwa setiap rencana yang kita lakukan itu tentunya mempunyai hambatan. Yang saya temui di lapangan saat menjalankan rencana saya itu, yang pertama anak-anak cepat jenuh. Siap. Karena waktu yang kita siapkan itu terlampau banyak dan monoton terhadap suatu kegiatan. Misalnya kita bermain kata dengan kartu kata yang kita siapkan. Nah, dalam durasi 30 menit sampai 1 jam hanya itu permainan saja. Dan ternyata hari yang berikutnya hanya jenuh sekali si Santi ini. Iya, betul. Nah, untuk mengatasi hambatan itu, saya sudah menyiapkan beberapa rencana. Yang pertama, bahwa saya segala aktivitas yang saya lakukan itu tidak harus di kelas. Iya. Tidak harus di kelas, karena situasi dan kondisi keadaan di sekitar juga bisa mendukung anak-anak mau belajar atau tidak. Nah, itu yang saya mau gali dari rencana yang telah saya jalankan dan hambatan-hambatan yang saya temui. Saya coba beberapa rencana aksi yang belum dieksekusi sih, tapi sudah ada dalam rencana. Yang pertama, untuk permainan ini durasi waktu di sekolah saya kurangi. Saya akan imbanginya dengan hadir di rumah. Tapi tentunya tidak mengurangi waktu bermain dari anak, karena kita tahu bahwa anak-anak itu dunia main. Dominannya di bermain. Ya. Jadi tentunya situasi dan kondisi di sekolah, durasi waktu yang saya siapkan sebagai waktu ekstra untuk anak di sekolah saya akan kurangi, dan saya akan imbanginya dengan hadir di rumah. Nah, paling tidak kehadiran saya di rumah itu juga membuka wawasan daripada orang tua bahwa ternyata saya punya anak ini dapat perhatian lebih. Guru saja memperhatikan saya punya anak sedemikian rupa, kenapa saya tidak? Disitulah secara tidak langsung kita sudah bangun komunikasi dengan orang tua, bangun kolaborasi dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua, sehingga mungkin dari orang tua juga punya solusi-solusi lain untuk kita sebagai guru. Begitu Pak. Oke, luar biasa ya terkait dengan rencana aksi yang dilakukan dan rencana dilakukan oleh Pak Sakrias yang notabene supaya ke depan si Santi ini bisa sedikit ada perubahan dalam hal membaca. Itu saya apresiasi betul itu Pak Sakrias terkait dengan niat dan juga langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dan juga punya rencana-rencana lain supaya hal ini bisa teratasi.
lalu komitmen-komitmen yang sudah dibangun dan hendak dibangun juga itu sangat bagus. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan ini nanti Pak Sekarias? Ya, dengan situasi dan kondisi yang ada, tindak lanjutnya seperti apa? Karena waktu kita sudah 15 menit ini kurang lebih. Ya, silakan Ya, Pak baik. Sekarias. Jadi untuk tindak lanjutnya tentunya Pak Victor secara dalam rencana tentunya harus dieksekusi secepatnya sehingga Siap. hasilnya seperti apa kita sudah bisa mengetahuinya dan kita sudah mempunyai plan B kalau rencana yang kita rancang itu tidak mencapai target. Nah, kira-kira begitu Pak Victor. Luar biasa. Terima kasih Pak Sekarias ini. Cukup lumayan dari hasil refleksi atas segala persoalan-persoalan yang dihadapi, terlebih khusus kasus dari anak Santi, yang mana anak Santi ini notabene untuk hal membaca dia masih kurang ketimbang dengan teman-teman lain. Ini tetap semangat Pak Sakarias untuk membimbing, menuntun anak bangsa untuk lebih baik ke depan dan tetap jaga kesehatan ya Pak Sakarias. Ya, Pasti tetap pasti Pak belajar Victor. untuk hal-hal baik yang sudah diberikan kepada anak-anak bangsa. Saya rasa sekian ya Pak Sakarias. Sampai jumpa dalam pertemuan dan follow-up yang dilakukan oleh Pak Sakarias. Salam Pak Sakarias, Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak Victor, Selamat terima kasih sore. atas motivasinya. Ya, Selamat sore. ya Pak Sakarias. Berarti kita refleksinya terakhir saja Pak Sakarias ya? Oke, Ya, oke. nanti menit terakhir saja kita kembali lagi untuk Sebentar Pak Victor, saya this error Pak Victor. Oh, tidak apa-apa dari saya saja nanti yang rekam. Oh, Karena gitu. saya rekam lanjut ini Pak Sakarias. Oh, Rekam lanjut sampai nanti 30 menit tuh Pak Sakarias. Tidak apa-apa. oh. Oke. Tidak apa-apa. Selamat sore Pak Victor. Selamat sore Pak Sakarias. Bagaimana keadaannya sore hari ini Pak Victor? Ya, puji Tuhan, kabarnya baik Pak Sakarias, sehat selalu. Bagaimana kabar dari Pak Sakarias juga hari ini? Ya, luar biasa. Kita tahu bahwa ini semua karena Tuhan, sehingga Amin. kita bisa beraktivitas sampai sore hari ini. Iya. Apa yang Pak Victor mau ceritakan sore hari ini? Baik, terima kasih atas waktunya Pak Sakarias. Saya mau sedikit diskusi dan minta petunjuk ini Pak Sakarias. Ini kebetulan saya mengajar di kelas 10 dan penerapan IKM. Itu implementasi kurikulum merdeka dan di sekolah kita baru berjalan tahun ini. Ya, Pak Victor. Sehingga ketika saya amati, ketika saya melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pembelajaran IKM, anak-anak sepertinya jauh panggang dari api, Pak Sakarias. Dalam konteks terkait dengan P5. P5 ini ada 6 dimensi penting yang memang kita tahu bersama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, sampai dengan kreatif. Itu ada 6 dimensi itu. Untuk bisa mencapai target 6 dimensi itu sepertinya tidak semua siswa bisa jalankan. Contoh
sederhana ini Pak Sakarias yang saya temui. Anak-anak agak susah sekali saling menghargai antara temannya, antara guru, juga orang tua. Ini sekarang sudah semakin hari semakin memudar untuk rasa empati, rasa bergotong royong, lalu saling menghormati dan menghargai. Itu yang saya temukan. Tapi tidak semua dalam satu kelas sih Pak Sakarias. Taruhlah jumlah 31 orang dalam kelas itu, ada beberapa orang yang notabene susah sekali saling menghargai. Contoh sederhana ini Pak Sakarias, ketika kita sedang mengajar, memberikan materi di depan kelas, kadang-kadang keluar masuk dari ruangan kelas mereka tidak izin. Keluar hanya begini saja, dari jauh, keluar masuk tidak terima kasih. Lalu dengan adanya kondisi-kondisi seperti itulah saya melakukan kesepakatan kelas ini Pak Sakarias. Kesepakatan kelas itu kan bukan dari kita, top down, dari atas ke bawah. Tetapi itu saya gali. Mereka maunya seperti apa. Sehingga mereka betul-betul punya kesadaran sendiri untuk bisa menjalankan ketika mereka membuat aturan ataupun kesepakatan-kesepakatan sendiri. Ya puji Tuhan ketika sudah jalankan kurang lebih dari Juli, Agustus, kurang lebih jalan 2 bulan ini, ya puji Tuhan ada sedikit perubahan ini Pak Sakarias. Mungkin untuk sementara demikian Pak Sakarias. Baik Pak Victor, terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, lebih khusus mau kita terapkan P5, ini kalau P5 saya lihat ini lebih berkaitan dengan karakter. Siap Pak. Agak sulit untuk kita membentuk karakter seseorang. Dan itu memang butuh waktu Pak Victor. Kira-kira dari Pak Victor sendiri ketika melihat situasi di kelas seperti itu, sudah ada solusi apa yang sudah ada di dalam pikiran Pak Victor? Ya, terkait dengan solusi-solusi yang saya sudah lakukan selama ini Pak Sakarias, apalagi saya sudah mengenal yang namanya CGP ini, calon guru penggerak, banyak hal-hal yang kita sudah pelajari bersama, lalu juga berangkat dari tutorial-tutorial yang ada terkait dengan pendekatan-pendekatan untuk mengatasi kasus dan implementasinya pada P5 itu sendiri terkait dengan dimensi, subdimensinya, itu sedikit saya sudah pahami. Lalu untuk pendekatan-pendekatan yang saya lakukan, yang pertama itu terapkan 5S. Itu dulu. Artinya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu yang saya dekatkan. Dengan kondisi itulah, maka setiap kali saya masuk ke kelas, saya harus berdiri pertama di ruangan depan pintu kelas. Mereka masuk satu persatu, misalkan ada selamat pagi Pak Salim. Salim, baru mereka masuk dengan tertib dan duduk dengan tenang tanpa ada suara dulu. Karena kan memang ada waktu-waktu tertentu kita harus diam, ada waktu tertentu kita harus aktif. Itu ketika saya terapkan itu ya puji Tuhan mereka sudah tertata dengan baik. Tapi memang butuh sentuhan-sentuhan kecil lagi untuk kita tata sedemikian rupa supaya lebih sempurna Pak Sakarias. Ya. Baik, jadi terkait dengan solusi yang sudah Pak Victor jalankan, mungkin sudah ada tingkat keberhasilan dari apa yang sudah Pak Victor jalankan, dari solusi yang sudah ada. Nah, kira-kira dari kalau kita mau bikin rentang nilai dari 1 sampai 10 ini kira-kira tingkat keberhasilannya sudah sampai di mana? Iya, kalau terkait dengan rentang nilai untuk pendekatan-pendekatan terkait dengan P5 Pak Sakarias, saya sudah rentang 7 Pak Sakarias. Mengapa demikian?
itu dilatar belakangi oleh beberapa hal ini Pak Sakarias. Yang pertama, berdasarkan identifikasi kasus yang sebelum, artinya ada diagnostik, asesmen diagnostik yang saya sudah lakukan sebelumnya. Ketika sebelum mengenal IKM ini, memang anak-anak itu kebanyakan mereka acuh tak acuh, masa bodoh, kadang-kadang sopan santunnya memang keluar masuk kelas itu tadi yang tanpa izin, kadang-kadang izin juga jari jauh, angkat tangan saja, itu etikanya kurang terlalu serak dan tidak mengena di hati kita orang tua kan Pak Sakarias. Ketika saya sudah lakukan pendekatan ya, memang ada sedikit perubahan. Dari sebelumnya mereka kalau ketemu dengan bapak ibu guru di kompleks sekolah, mereka buang muka atau kadang-kadang menghindar. Tapi dengan pendekatan-pendekatan sederhana 5S tadi, minimal mereka sapa kita. Pak Guru, selamat pagi, selamat siang Pak. Sibuk kok Pak. Artinya candaan-candaan sederhana itu yang membuat hati kita juga bahagia. Bahwa target kita, rencana kita, dan juga segala sesuatu yang telah kita lakukan ada manfaat lebih untuk anak-anak. Ada perubahan-perubahan kecil yang mereka sudah lakukan dan mereka bisa terapkan dan buktikan secara nyata. Itu memang hal. Yang kedua itu dari hal segi berpakaian, bagaimana mereka bisa menghargai diri sendiri, lalu penataan rambut karena SMA itu permisi Pak Sakarias mereka bagaimana belum bisa memahami siapa diri mereka yang sebenarnya. Kadang-kadang mencari jati diri yang berlebihan, kadang-kadang ada sedikit salah jalan, Pak Sakarias. Sehingga justru pendekatan-pendekatan itu bahwa saya sering bilang bahwa itu ketika kamu melakukan hal-hal begini kira-kira untungnya buat kamu apa? Ruginya apa? Tujuanmu apa? Lalu dengan pendekatan itu dan kembali kepada itu tadi yang seperti saya sampaikan kemarin, kembali ke iman. Iman ketika kita kalau semua kembali ke iman, saya rasa segala sesuatu itu memang kita tinggal siap hormat dan jalankan. Karena tidak ada yang lebih tinggi lagi. Ya, sudah ada pendekatan-pendekatan tetap anaknya sudah kembali. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini akan direkam oleh Sang Kuasa dan suatu saat akan diputar kembali. Menurut saya ini Pak Sakarias. Diputar kembali dan ditonton sendiri bahwa kamu seperti ini situasi kondisi kamu ketika masa hidup kamu. Silakan memilih mau di mana, posisi di bawah apa di atas. Itu yang saya sering arahkan untuk membuka cakrawala berpikir mereka bahwa hidup ini pasti punya tanggung jawab akhirat itu jelas. Sehingga ketika kita pendekatan emosional, pendekatan kolaborasi juga dengan orang tua murid, lalu ketika kita juga ada kerjasama lintas sektoral dengan kepolisian, sektor setempat, itu memang kenakalan-kenakalan remaja sudah menurun. Artinya dari grade tadi dari 1 sampai dengan 10 Pak Sakarias, mereka sudah masuk di tahapan 7. Untuk masuk 3 tahap ke atas untuk menjadi 10 itu Pak Sakarias, ini yang masih saya tata, ini yang masih saya gembleng supaya ke depan sedikit bisa mencapai target yang saya sudah rencanakan dan aksi-aksi nyata ke depan yang lebih bagus. Demikian sementara Pak Sakarias. Ya, baik Pak Victor. Luar biasa perjuangan sampai di grade 7 itu tentunya luar biasa. Itu perjuangan yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa karakter seseorang itu biasanya terpancar lewat 5S itu. 5S ya, yang kita terapkan itu. Kalau 5S itu tidak dijalankan, jelasnya adalah bahwa karakternya kurang bagus. Siap Pak Sakarias. Dan kita tahu anak-anak tingkat SMA itu kita butuh perjuangan untuk merubah mereka sesuai dengan karakter P5 yang diinginkan oleh IKM itu. Pak Victor, tentunya pendekatan-pendekatan yang Pak Victor lakukan itu sudah bisa dipastikan bahwa mengalami banyak hambatan. Kira-kira hambatan seperti apa yang Pak Victor alami dan trik-trik seperti apa yang Pak Victor lakukan sehingga keluar dari hambatan tersebut?
Ya, ini terkait dengan hambatan Pak Sakarias. Baru-baru ini sekitar 2 minggu lalu ada kasus perkelahian di sekolah. Itu perkelahiannya awalnya dari sekolah, baru biasnya ke lingkungan masyarakat. Mereka masih dendam dari kasus di sekolah, belum selesai secara bagus, baru ketika pulang sekolah, itu mereka masih bawa rasa emosi itu. Sampailah di pertengahan jalan, singkat cerita, mereka baku hantam, saling pukul di sana sehingga membuat namanya Pak Saudale, Guntur mengalami luka lebam di wajah. Itu karena dipukul oleh yang namanya Joni. Joni ini kelas 11, sementara Guntur ini kelas 10. Tapi 10 kelas badan yang besar. Iya. Ya. Dengan kondisi itulah, maka kami dengan kepala sekolah dan Wakasek bekerjasama dengan Polsek menelepon Kapolsek untuk bisa mengatasi persoalan itu, karena kita sudah keterbatasan waktu. Lain hal kalau memang kita posisinya di sekolah. Kalau memang di luar sekolah kan berarti lintasnya sudah ke Polsek supaya mengamankan. Ketika sudah selesai di Polsek, kami dari pihak sekolah tidak bertanggung jawab lagi, karena itu kan urusan orang tua dengan yang bersangkutan dengan kepolisian. Tapi untuk backup dari belakang memang kita tetap siap untuk bisa mengatasi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Ya, ketika selesai di Polsek, direndam kurang lebih berapa jam di sana, tahu-tahu Pak, kalau di Polsek itu memang ada SOP yang memang harus mereka lewati. Ketika sudah sampai di sana, besoknya kita panggil, buat panggilan ke orang tua, kepada orang pelakunya ini yang memukul kepada yang Guntur. Tetapi orang tua yang bersangkutan rupanya tidak mengindahkan undangan kita, Pak Sakarias. Karena dia merasa bahwa anak saya itu tidak salah. Yang salah itu ya korban itu. Kita berapa kali layangkan untuk panggilan orang tua, tapi yang bersangkutan tidak datang. Lalu kita kunjung di rumahnya, home visit ke rumahnya, orang tua juga tidak ada. Mereka alasan ke kebun lah, atau ke sawah ladang, kerja. Dan disitulah kita dilema. Kira-kira bagaimana supaya menyatukan persepsi sekolah dengan orang tua, sehingga kasus serupa tidak terulang kembali. Tapi sementara orang tua tidak punya itikat baik untuk bagaimana mendengarkan kita, mengarahkan supaya anak yang bersangkutan itu sedikit berubah. Jangan pakai kekerasan kalau boleh. Ada persoalan, silakan lapor di balik kelas, lapor di pihak sekolah, dan pihak sekolah akan mencari jalan keluar yang terbaik. Jangan main hakim sendiri. Tetapi itikat orang tuanya memang tidak mengindahkan undangan sekolah. Lalu ketika kunjung di rumah juga, kadang-kadang dia menghindar. Sampai sekarang juga orang tua itu belum kita temui nih Pak Sakarias. Mungkin ada solusi dari Pak Sakarias soal ini, karena segala cara kita sudah lakukan. Begitu Pak Sakarias. Baik, Pak Victor. Jadi mungkin saya bercerita sedikit pengalamannya Siapa berkaitan Sakarias? dengan kenakalan yang sering terjadi. Kita pahami bersama bahwa anak-anak ini biasanya salah jalan dalam mencari identitas diri. Ya. Bagi mereka berbuat kejahatan itu sesuatu yang dirasa hebat. Nah, lagi ketika telah merencanakan kejahatan, baik itu tawuran, perkelahian, ataupun kejahatan lain-lain, nah biasanya orang tua mendukung perilaku anak. Nah, saya di sini Pak Victor, SD juga sekarang sudah mulai belajar mau sama ke kakak-kakak begitu. Iya, betul ya Pak Sakarias. Dengan adu jotos, berkelahi. Nah, biasanya itu berujungnya di kita berurusan dengan pemerintah, pihak kepolisian. Iya, pemerintah desa, polisi desa. Nah, di sini saya ada sedikit pengalaman Pak Victor. Di sekolah saya ini pernah terjadi hal serupa. Bahwa dalam perkelahian itu kan
si anak ini yang namanya Adi ini saat berkelahi dia tidak tangan kosong tapi dia genggam batu begitu, Pak Victor. Jadi hantam Iya, sekali di pelipis langsung darah keluar. aduh, Saat itu semuanya sudah panik. Nah, orang tua dari si anak yang berdarah ini dikenal dengan uh, watak yang begitu keras. Jadi keras, kita oh sudah bisa betul. pastikan bahwa dia tidak akan menerima keadaan yang terjadi. Nah, ternyata betul. Setelah Bapak Kepala Sekolah berkunjung ke rumah dan menceritakan kejadian, orang tua tidak mau tahu. Tidak mau tahu Ya, bahwa mereka tidak mau tahu bahwa ini biasanya terjadi di anak-anak, sehingga orang tua diharapkan secara bijak menanggapi situasi yang terjadi pada anak-anak. Orang tua ikut campur dalam urusan ini, sehingga terjadilah sebuah situasi kita berurusan dengan pihak kepolisian. Nah, ternyata saya dalam pembicaraan dengan Bapak Kepsut ini dalam pembicaraan yang intens dan coba cari jalan keluar untuk bagaimana caranya supaya hal ini tidak berlanjut. Nah, kemudian saya dengan Bapak Kep bersama salah seorang teman guru malam-malam berjumpa dengan orang tua dari si anak ini. Nah, kita tahu ada sebuah kelemahan yang di yang ada orang tua si anak ini. Nah, kita tahu kelemahan itu adalah dari opaknya ini. iya Pak Sekretaris. Semua orang dia bisa lawan, tetapi ini anak punya opak ini dia punya bapak tidak bisa lawan. Nah, itulah yang kotong masuk. Kita tidak langsung ke orang tuanya, tapi kita langsung ke opaknya. Iya, iya, siap. Nah, di situ kita masuk dengan beberapa orang tua. Dengan memberikan orang tua yang cukup mengerti dan berpengaruh di kampung. Iya, Jadi, siap. memberikan pemahaman yang baik. Kemudian, kita tidak memaksakan kita pun kehendak. Kita mencoba menggali apa maunya mereka. Kemudian kita menyatukan kita punya pendapat. Di situ barulah kita jadikan si opa dari si anak ini menjadi jembatan antara kami pihak sekolah dengan orang tua. Orang tua. Ya. Oh, siap, siap, siap. Akhirnya selesai. Dan memang agak butuh waktu sih, tapi iya Pak Sekretaris. Semua perjuangan yang punya itikat baik itu yang pasti bahwa walaupun lambat tapi pasti berhasil. Oke. Terima kasih Pak Sakarias atas pengalaman berharga ini. Luar biasa, kiranya nanti pengalaman-pengalaman yang telah disampaikan oleh Pak Sakarias ini akan saya coba praktekkan nanti di sekolah terkait dengan kasus yang ada yang saya temui di sekolah Pak Sakarias. Ini kita punya waktu kayaknya sudah mau selesai ini, lewat sedikit Pak Sakarias. Ya sedikit tidak apa-apa. Jadi mungkin yang pertama Pak Victor cari tahu dulu kelemahannya orang tua ini gimana. Siap Pak Sakarias. Yang paling terakhir komitmen Pak Victor untuk persoalan yang Pak Victor hadapi ini seperti apa? Iya, terkait dengan komitmen, memang setiap pendidik itu pasti memiliki komit. Harus mengakui itu bahwa kita harus punya target, harus punya prinsip dalam menata, membimbing, menuntun peserta didik yang ada, sehingga nantinya peserta didik yang notabene yang menemukan beberapa kendala dalam memahami sebuah konteks pengajaran, juga memahami konteks terkait dengan lika-liku kehidupan, lalu penerapan P5 yang tidak maksimal mereka ikuti. Memang itu tadi tergantung kita. Bagaimana kita menjadi contoh, menjadi cermin yang baik
buat anak-anak didik, apalagi konteks SMA, mereka sangat paham sekali. Contoh sederhana, kita terlambat datang sekolah, sementara kemarin kita ingatkan mereka datang lebih pagi. Justru kita nanti jadi presiden buruk bagi mereka. Ya. Hal yang buruk yang menjadi panutan dan contoh. Mereka kehilangan jejak. Kehilangan jejak menjadi seorang panutan siapa? Sementara di rumah mereka juga orang tua tidak memberikan contoh yang baik seandainya, sehingga mereka mencari jati dirinya yang salah. Jadi disitulah menjadi komit kita, menjadi contoh yang baik, menjadi cerminan yang baik, dan harus taat dengan aturan ataupun regulasi yang telah dibuat atau kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, betul-betul kita taat dan kita jalankan dengan baik bersama dengan siswa-siswi kita. Saya rasa demikian Pak Sakarias untuk sementara. Luar biasa komitmen dari Pak Victor. Tentunya masing-masing kita berharap bahwa apa yang kita rencanakan, Amin Pak Sakarias. apa yang kita inginkan, harapkan dari anak-anak kita itu bisa terwujud. Tentunya harapan kita, harapan yang baik. Tidak mungkin kita Siap. menginginkan anak-anak yang kita didik ini hancur masa depannya. Dan itu Amin. luar biasa dari Pak Victor. Saya berdoa sekiranya Pak Victor bisa mengatasi setiap masalah dan persoalannya dengan baik. Terima kasih Pak Victor atas kebersamaannya sore hari ini. Mungkin Sama-sama. di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Amin. Terima kasih. Selamat sore juga buat Pak Sakarias. Oke. Kita sedikit membuat refleksi ya, Pak Sakarias. Boleh. Ya. Kira-kira yang sudah kita lakukan ini sangat baik menurut saya ini Pak Sakarias ya. Dari hal pendekatan tadi kasus yang diangkat oleh Pak Sakarias ini terkait dengan kendala bagaimana memahamkan seorang Santi bisa membaca secara lancar. Juga dalam konteks kasus saya yang notabene banyak anak-anak yang memang tidak mengikuti secara baik terkait dengan penerapan P5. Etika-etikanya yang belum maksimal dan belum bisa menemukan siapa diri mereka yang sesungguhnya dan hal apa saja yang harus mereka hindari supaya tidak terjadi benturan-benturan ataupun gesekan-gesekan di dalam diri mereka, lingkungan mereka, juga kepada orang tua dan guru. Nah, justru ini yang menjadi PR kita bersama ya, mungkin Pak Sakarias. Sehingga hal-hal baik yang harus kita terapkan kepada peserta didik, lalu metode-metode pendekatan pembelajaran yang harus kita lakukan, betul-betul kita salurkan sehingga bermanfaat buat anak-anak masa depannya. Ya, mungkin sekian dari saya. Pak Sakarias mungkin ada sedikit wejangan untuk kami. Yang pasti begini Pak Victor, bahwa yang namanya manusia pasti banyak kelemahan. Nah, setiap rencana itu sudah dipastikan bahwa tidak ada yang berjalan mulus, tidak ada yang sempurna. Amin. Itu setiap rencana yang kita jalankan itu harus rutin kita mengevaluasi, sehingga ya walaupun rencana A tidak berjalan mulus, kita masih punya rencana B tidak berjalan mulus, kita punya rencana C. Paling tidak tujuan utama kita itu dalam pendidikan, dalam mendidik, menuntun anak-anak ini bisa tercapai dan keberhasilan dalam dunia pendidikan, lebih khusus di sekolah tempat kita bekerja ini bisa berhasil Pak Victor. Karena tidak mungkin kita menjual nama kita dengan ketidakberhasilan anak-anak, itu tidak mungkin. Karena kalau anak-anak tidak berhasil, guru punya nama jelek. Nah, ya betul. Itu sudah biasa Pak Victor. Kalau anak-anak berhasil, itu nama kebanggaannya orang tua. Nah, itu yang perlu kita jaga. Ya paling tidak kita berjuang untuk kebanggaan orang tua daripada kita tidak berjuang untuk
nama yang tidak baik dari kita sendiri. Jadi Luar perjuangan biasa. terus kita lakukan, Pak Victor, sampai keberhasilan itu bisa kita lihat dan kita berbangga. Begitu. Luar biasa, motivasi, lalu pengalaman-pengalaman yang berharga yang telah disampaikan oleh Pak Sakarias ini menjadi pembelajaran bagi saya juga, sehingga bagaimana kita bisa memahami kondisi kita sebagai seorang guru, menjadi suku guru yang baik, panutan contoh, ya Ingar Susungtuludo, Ingma Dia Mamkar Satu Dayani, yang sering saya ulang-ulang sampaikan itu memang mudah untuk kita ucapkan, Tapi tapi sulit susah untuk kita jalankan. dijalankan. Nah, Itu itu yang mungkin butuh perjuangan, Pak Victor. butuh perjuangan, refleksi, evaluasi secara terus-menerus, dan tidak pernah berhenti belajar Ya. dari hal apapun, siapapun, dan kondisi apapun, ya Pak Sakarias. Oke. Buktinya bahwa Dan kita waktu kita sudah, ya, buktinya bahwa kita sudah istilahnya punya pekerjaan tetap, tapi kita tidak berhenti belajar. Itu siap. itu. Tetap Luar semangat, biasa Pak Pak Victor. Sakarias. Sekiranya Tetap waktu semangat. sudah cukup Ini bagi kita. momen yang luar biasa. Saya kenal baik dengan Pak Sakarias ini, orang Ya. hebat ini. Ya, Sama, semoga Pak ini Victor. tali silaturahmi antara saya dan Pak Sakarias tetap kita jalin Oke. sampai kapan dan dimanapun, saling memberikan dukungan, support, supaya kita menjadi apa yang kita harapkan. Ya, Pak Sakarias. Mungkin sekian dulu ya, Pak Sakarias. Kita Ya. kembali ke Room utama. room utama. Atau kita tunggu kita- instruksi dari Pak Abraham. Mohon izin Bapak, apa kita bisa bergegas? Oke, demikian saya kasih stop dulu rekaman kalau begitu. Ya Bapak? Oke, kita stop rekaman. Oke, sampai jumpa.